Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Nuran, STMM, dosen tetap program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pengantar mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah keahlian program studi manajemen yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuannya adalah pembelajaran tatap muka dan 2 kali pertemuan evaluasi, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan strategi lanjutan dalam manajemen pemasaran, termasuk di dalamnya analisis perilaku konsumen, segmentasi pasar, diferensiasi dan positioning, strategi bauran pemasaran, serta pengembangan dan implementasi strategi pemasaran dalam konteks persaingan global dan era digital. Mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan analitis dalam menyusun rencana pemasaran strategis berbasis data dan riset pasar aktual. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diintegrasikan dalam mata kuliah ini mencakup CPL 1 atau CPL keterampilan, mampu menghasilkan karya inovatif dalam memecahkan permasalahan dalam bidang manajemen. CPL 2, CPL pengetahuan, memahami konsep dan teori manajemen pemasaran, sumber daya manusia, keuangan berbasis digital. Dan CPL 3, CPL sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Semua CPL telah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditargetkan dalam perkuliahan mata kuliah ini meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep lanjutan dalam manajemen pemasaran serta memahami perkembangan teoritis dan aplikatif dalam dunia bisnis modern. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi strategi pemasaran berdasarkan data, tren, dan studi kasus aktual. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pemasaran digital, termasuk penggunaan media sosial dan platform online untuk promosi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya menyediakan materi kuliah, RPS, dan sumber bacaan yang dapat diakses melalui sistem e-learning Universitas Ibnu Sina, yaitu Siakat dan Edlink. Disertai dengan penjelasan langsung di kelas melalui presentasi interaktif, kuis, dan diskusi kasus. Pada aspek interaction, saya menerapkan komunikasi dua arah yang aktif antara dosen dan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, serta presentasi proyek tugas akhir. Sedangkan pada aspek asesmen, penilaian dilakukan melalui asesmen formatif seperti kuis, tugas individu, dan tugas kelompok, serta penilaian sikap. Dan asesmen sumatif berupa pelaksanaan UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah project based learning.
dengan metode seperti studi kasus, simulasi pasar, diskusi analitis, dan pembuatan proyek marketing plan berbasis riset pasar nyata. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini berasal dari buku teks utama karya para ahli pemasaran, seperti Philip Kotler, Herman Kertajaya, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta sumber digital terkini untuk mendukung penguasaan mahasiswa terhadap isu-isu aktual dalam manajemen pemasaran. Baik, berikut ini adalah video dokumentasi proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan, khususnya pada pertemuan keempat dengan topik atau materi product market fit dan funnel marketing. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Funnel marketing dan bagaimana beriklan di Meta ya. Seperti biasa, sebelum mulai perkuliahan kita bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kita diberikan fokus dan motivasi dalam menerima proses pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, lanjutnya absen ya. Oke, sebelum pelajaran saya perlu memastikan bahwa teman-teman bukan hadir secara fisik tapi psikis. Ini video kalian juga sudah fokus, sudah siap untuk mengikuti pelajarannya. Fajar Riana dari Sanyoko Indah Aulia izin Pak izin ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama diharapkan para mahasiswa setelah materi disampaikan itu mampu tentang konsep produk marketing. Yang kedua diharapkan para mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep produk marketing. Nah, untuk sekian hari pembelajaran kita hari ini selama 100 menit ya. Tadi pembukaan berjalan 10 menit. Selanjutnya penyampaian materi nanti ada sekitar 30 menit. Selanjutnya kita nanti akan ada diskusi. Kita mengambil metode case-based learning. Kita akan menyesuaikan kasus-kasus yang relevan dengan materi kita pada hari ini. Nanti diskusi nanti akan saya bantu, saya komen nanti kelompok. Nah, peran ambil semua ada perannya nanti di diskusi. Tidak ada satu yang itu kayak yang membuat yang mempresentasikan. Semua ada masing-masing nanti. Selanjutnya penutupan nanti di akhir nanti ada penutupan kita ya. Nah, adapun goal dari pembelajaran kita hari ini diharapkan teman-teman akan mendapatkan pemahaman secara menyeluruh, mulai dari bagaimana menciptakan mendapatkan produk marketing sendiri, bagaimana menyusun strategi dengan funnel marketing, dan bagaimana men-set iklan di Meta Ads, sehingga nanti
barang yang kita jual tentunya menjadi profitable untuk menghasilkannya. Nah, alur belajarnya yang pertama nanti tentang produk, apa itu produk marketing dan seterusnya. Selanjutnya nanti panel atau corong marketing, nah, belajar apa itu, bagaimana strategi panel marketing, dan terakhir iklan meta X. Ada yang sudah pernah beriklan? Ada ya? Belum. Nah, ini saya buat apa namanya, persepsi ya, atau di awal sebelum teman-teman menerima materi. Jadi jawab aja seadanya, tidak apa-apa. Mohon partisipasinya, join ya teman-teman. Bisa di scan barcode. Join myquiz.com atau langsung scan barcode boleh. Kalau nggak sampai apa aja. Pastikan semua join ya, karena nanti saya ikut fix itu semuanya saya akses. Nama saya akses ya. Sudah semua ya? Satu lagi ini 26 tidak? Oke, kita mulai ya. Ready ya? Yang benar yang cepat dulu. Standar Sapro sekarang. Push. Belum pernah. Mulai siapa? Aku pernah. Aku juga tahu. Siapa? Siapa? Ini. Sudah pernah juga. Bulan-bulan online. Bulan-bulan online. Tidak pernah. Yang pertama siapa? Kita ini sering banget. Tidak pernah juga. Sering pembahasan pemasaran produknya. Terima aja. Kau berapa? Terima sih. Apa dulu? Paling ngomong. Oh iya. Yang nggak masuk kalah. Gunanya apa ya maksudnya? Oke, ada sabar. Coba. Tadi kan saya melihat itu seperti kalau kayak pretest lah itu, pemahaman awal sebelum materi disampaikan, pemahaman penyampaian materi. Biasanya nanti geser ada namanya kalau tes, ya gitu. Saya lihat tadi sebagian banyak menjawab sudah benar. Tadi saya kira tadi ada yang memang sudah pengalaman, mungkin ada pernah berjualan di Instagram atau di Facebook ya. Nah,
atau memang memahami soal itu gimana ya? Oh gitu ya. Nah ini lagi. Ini terkait ini awal ya. Data digital global ya. Jadi di dunia ini pernyataan populasinya itu ada 8 miliar populasi itu. Kalau untuk selulernya itu justru angkanya kalau kita lihat lebih tinggi ya, 8,6 miliar. Nah, lebih tinggi dari angka populasi. Kalau kita lihat juga setiap tahun ini mengalami peningkatan ya. Tidak kan? Mungkin semua rata-rata mengalami peningkatan ya. Lalu bagaimana angkanya di negara kita di Indonesia? Nah, dari populasi 278 juta di Indonesia yang terprediksi dengan informasi ternyata jauh ya, 353 juta. Jadi banyak sekali masyarakat kita ternyata yang mempunyai satu orang yang mempunyai lebih dari 35. Meningkatkan ininya juga lumayan ya. Jadi kita menggunakan internet. Yang pertama dari informasi, Pak. Finding informasi. Tuh. Jadi tadi ada yang pertama jawab juga itu enggak ya, dari informasi ya. Jadi sebanyak ternyata sekitar 83%. Nah, yang kedua, staying in touch with friends and family. Nah, jadi menjaga tetap ada hubungan komunikasi dengan teman dan keluarga. Itu ternyata yang kedua. Yang ketiga, main ISN expression menentukan ide dan inspirasi. Jadi itu ternyata 3 teratas. Tujuan penggunaan internet ya. Hampir sama lah ya. Ini lihat jawaban teman-teman masih sesuai ya. Nah selanjutnya, alasan utama Anda menggunakan media sosial. Rata-rata semua punya media sosial ya? Punya kan? Ya. Jadi dari data pengguna Instagram Indonesia per 2020 di angka 120 juta pengguna. Untuk Facebooknya itu ada 150 juta. Baik Ronaldo lagi. Nah ini teman-teman jual produk nih. Kita asumsikan aja tadi di angka ini untuk penggunanya itu di 100 juta penggunanya kan sebenarnya lebih ya, tapi kita akan atas seandainya teman-teman punya produk di barang ya, barang biasa produk dengan keuntungan harga jualnya itu 10.000 per satu produk, kalian bisa menyasar ke, bisa menjangkau dari populasi pengguna ini 1% saja dari 1 juta pengguna itu. 1% dari 1 juta kan 1 juta pengguna. 1 juta pengguna dikali 10.000. Lumayan kan sebenarnya kan? Kayaknya terlalu berat kalau 100%. Oke, 0,01%. 0,1% dari 100 juta itu ada 100.000 orang dikali 10.000. Masih di angka 1 miliar. Kayaknya terlalu sulit juga. 0,1%, 0,01 juga terlalu berat juga. 0,001%. 0,001 itu dari 100 juta itu ada 1.000 orang. Nah, 1.000 dikali 10.000 itu 10 juta. Di sini membuka pandangan kita bahwa ternyata begitu besar potensi pasar di media sosial ya.
23 memahami pekerjaan yang ingin dilakukan pelanggan dengan menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan. Bahasa paling sederhananya ini produk produktif. Supaya kamu sudah lebih sederhana lagi, contohnya seperti ini. Jadi kita membuat produk, menciptakan produk. Ini market pelanggannya, tapi sesuai kebutuhan produk yang kita ciptakan itu sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan dari sederhana seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Sama ya. Keberhasilan beriklan itu ditentukan oleh produk. Jadi mayoritas dari partisi teman-teman, afiliator, para digital marketer mengatakan seperti itu bahwa keberhasilan beriklan itu sangat ditentukan oleh produk. Jadi apalagi adalah produk seperti itu. Teknik iklan yang tadi nggak akan berguna kalau produk yang dijual itu biasa saja. Nah, saya coba mau minta nabungnya dari kawan-kawan. Kita lihat siapa yang beruntungnya. Ayo, kayak perhatikan dia dan mereka. Nah, siapa itu? Ini Pak. Ada kan? Oke. Apa itu Pak? Dari itu Afrian. Boleh dengan lagi. Piala Bapak, piala. Oke. Dari sini kita kasih. Ya. Selain bintang dulunya ya, bintang Afrian Pranata. Coba kita lihat di slide tadi bahwa keberhasilan beriklan atau beriklan itu sangat ditentukan oleh kualitas produk. Pendapat kalian bagaimana? Setuju Pak. Karena Ya, silakan. Kenapa Pak? Karena ketika pembeli atau customer menikmati kualitas tersebut dengan senang baik, maka itu yang kita kenal sama mereka dan membuat mereka menarik. Kualitas produk ya. Oke, berapa? Kita selengkap satu. Lanjut. Oke, jawabannya sangat baik tadi. Dan dua ya kondisi pertama. Mungkin kali ini kita mendengar dari tadi. Nabila Lorencia. Ya, gimana Nabila? Tadi kan dijelaskan tadi keberhasilan beriklan itu sangat ditentukan oleh produk. Terus di bawahnya tadi keberhasilan beriklan produk. Percuma kita beriklan atau strategi apapun kalau produk yang kita jual biasa-biasa saja. Apa argumen dari apa? Nah, coba menurut Nabila. Keberhasilan atau saya ganti lah yang lebih sederhana lagi lah. Orang berjualan produk atau jasa itu berhasil sangat ditentukan oleh kualitas
produk yang dijual atau yang dihasilkan? Pendapat Nabila bagaimana? Nabila menjual nih, keberhasilan atau banyak orang yang akan membeli itu ditentukan oleh kualitas produk yang kita jual, atau lebih tadi dijelaskan bahwa produk market kita tadi. Pendapat Nabila gimana? Tak setuju atau setuju, ya alasannya apa? Kayak sini tadi. Benar nggak kira-kira pernyataan tadi? Kalau orang mau jual produk yang dijual itu harus bagus. Nabila setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa setuju? Untuk menarik peminat pelanggan. Nah, salah satunya betul. Lagi yang lain? Lagi? Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.